Media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 1 bersama Ibu Tia Sapsari SPD, Guru IPS SMP Negeri 1 Juwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi interaksi antar negara-negara ASEAN bagian 1. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Dan ini adalah tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi hari ini. Pengertian kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN adalah upaya menjalin hubungan antara dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Adapun faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN sebagai berikut. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN hanya terdiri dari dua, yakni persamaan atau perbedaan. Persamaan atau perbedaan sumber daya alam, sumber daya wilayah, kemudian budaya mengakibatkan terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Adapun perbedaan perkembangan teknologi menjadikan suatu negara bergantung kepada negara yang lain. Yang selanjutnya kita mempelajari faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN yang pertama adalah bencana. Bencana alam yaitu diantaranya tsunami, gempa bumi, dan bencana lainnya. Yang kedua kita mempelajari ideologi. Ideologi suatu negara adalah dasar pokok pandangan suatu negara. Perbedaan sebuah ideologi menjadikan negara lain enggan untuk bekerja sama. Terjadinya konflik di suatu negara menjadikan negara lain enggan untuk ikut campur dalam suatu peperangan. Yang selanjutnya adalah mata uang. Perbedaan mata uang menjadikan nilai tukar mata uang asing suatu negara menjadi berbeda. Yang selanjutnya adalah kepentingan. Kepentingan tiap suatu negara itu berbeda-beda, sehingga suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain pasti ada suatu kepentingan. Selanjutnya adanya kebijakan. Terdiri dari dua, yaitu kebijakan politik dan kebijakan protektif. Kebijakan protektif adalah kebijakan untuk melindungi kepentingan dalam negeri, sehingga negara lain tidak bisa ikut campur dalam urusan negara dalam negeri. Bentuk kerjasama negara ASEAN yang pertama di bidang ekonomi adalah tujuannya sebagai berikut. Nah, adapun contoh kerjasamanya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah komite-komite ekonomi ASEAN. Yang pertama, Komite Keuangan dan Perbankan atau Komite on Finance and Banking atau disingkat COFAB. Yang kedua adalah Komite Bahan Makanan, Pertanian dan Kehutanan atau COFAP. Yang ketiga, Komite Industri Mineral dan Energi atau COIME. Yang keempat adalah Komite Perhubungan dan Komunikasi atau KOTAK. Terakhir adalah Komite Perdagangan dan Pariwisata atau COTT. Berikut ini adalah proyek bersama negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah di negara Thailand terdapat proyek Abu Soda. Di negara Malaysia terdapat pabrik urea. Di negara Singapura terdapat pabrik vaksin. Di Indonesia, tepatnya di Aceh, terdapat pabrik pupuk urea. Kemudian di negara Filipina terdapat proyek industri tembaga. Yang kedua adalah bidang sosial dan budaya. Bidang sosial di bawah Komite on Social Development atau COSD. Untuk bidang budaya di Komite on Culture and Information atau COCI. Kemudian ada COST.
Berikut ini adalah kegiatannya. Yang pertama adalah pembangunan sosial. Yang kedua adalah membantu kaum wanita dan pemuda. Ketiga, menanggulangi masalah perkembangan penduduk. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang terakhir adalah pesta olahraga 2 tahun sekali di Asia Tenggara, yakni SEA Games. Yang selanjutnya adalah kerjasama di bidang pendidikan. Southeast Asian Minister of Education atau disingkat SEAMEO yang dibentuk pada tanggal 30 November 1965 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar bangsa di wilayah regional Asia Tenggara. Pusat kegiatan SEAMEO adalah sebagai berikut. Yang pertama, di negara Thailand terdapat Innotex. Kemudian di negara Filipina terdapat SEARCA. Kemudian di negara Singapura terdapat Regional English Language Center atau RECL. Kemudian di Indonesia terdapat Regional Center of Tropical Biology atau Biotrop. Kemudian di Malaysia terdapat Regional Center of Science Mathematics atau RECSAM. Bidang politik pertahanan dan keamanan, yaitu adanya deklarasi Zophon tanggal 27 November 1971. Dengan adanya deklarasi Zophon ini, maka wilayah Asia Tenggara merupakan zona bebas, damai, dan netral dari kekuatan luar. Adapun pemberlakuan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone menjadikan wilayah ASEAN sebagai wilayah bebas nuklir. Selanjutnya adalah bidang penanggulangan bencana. Adanya Komite Khusus Penanggulangan Bencana, yaitu AHA Center, dengan visinya One Action, One Response, yang dibentuk pada tanggal 16 Oktober 2014 di Brunei Darussalam. Tim Tanggap Darurat Bencana ASEAN atau ASEAN ORAD, ASEAN Emergency Response and Assessment Team, yaitu dengan kegiatannya melakukan kaji cepat, mengordinasi dan memobilisasi sumber daya, dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari materi ini kita belajar tentang kerjasama antar negara ASEAN yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa saling membantu dan saling bekerja sama untuk mengatasi kesulitan orang lain. Pesan Butias, selalu jaga iman dan kesehatan, dan selalu pakailah masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.